Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di sini semua, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, dari pagi hari ini kita akan membahas tema syirik dalam bertetangga. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kabar pagi hari ini? Alhamdulillah segar bugar. Timbangan 73 kilo. sekilo. Sekilo daging kebo 75.000. Iya. Itu tanpa tulang. Tanpa tulang, Dipakai tulang iya. 38.000. Iya, oke baik, kita akan mendengarkan Mama memberikan tausiah dulu mengenai syirik dalam bertetangga. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun ada berada. Pagi hari ini judul kita yaitu Syirik dalam syirik bertetangga. dalam bertetangga. Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup di alam dunia tanpa adanya orang lain. Bersosialisasi itu diantaranya dengan orang yang rumahnya dekat dengan kita. Namanya tetangga. Punya tetangga? Butuh dengan tetangga? Begitu butuhnya kita datang tetangga. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wal jaridil kurba wal jaril junubi. Maka kamu hendaknya berbuat baik dengan tetangga yang dekat, dengan tetangga yang jauh. Artinya kalau ada manusia tidak berbuat baik kepada tetangga yang dekat, tidak berbuat baik kepada tetangga yang jauh, oleh Allah dalam ayat ini dianggap dia tidak beribadah kepada Allah. Karena merupakan bagian ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, Jibril sering berpesan kepadaku tentang tetangga. Sehingga aku mengira tetangga itu akan berikan warisnya kepadaku. Begitu pentingnya tetangga. Nabi mengatakan, kalau kamu bikin sayur, perbanyak kuahnya, bagi tetangga kuahnya. Hadis lain Nabi mengatakan, kalau kamu punya makanan, kemudian tetanggamu bagi. Siapa tetangga yang paling berhak dibagi duluan? Yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah Anda. Hadis Nabi yang lain mengatakan, seandainya engkau punya makanan atau buah-buahan yang tidak ada niat membagi kepada tetangganya, jangan sampai tetangga kamu tahu apa yang kamu miliki. Seandainya kita punya tetangga yang baik, yang jujur, yang sama kita akrab, saling tolong menolong, saling nerima, saling bantu, kira-kira enak apa enak? Enak. Enak. Itu yang kita harapkan. Pasti damai bertetangga. Namunnya berbeda. Dimanapun kita berada oleh Allah ditakdirkan. Di lingkungan manapun ada tetangga yang jahat. Buat apa? Nguji iman kita. Lulus nggak kita diuji oleh Allah? Kalau kita punya tetangga yang jahat, yakin dia dikirim oleh Allah buat menguji iman saya. Kalau ketemu melengos. Lu doang yang punya muka, buang muka. Gue juga punya, ikut melengos. Sama gilanya. Tetangga yang jahat sama kita tegur. Kenapa po? Ngapain? Lagi nyuci ya, bebenah ya, ke pasar ya, tegur terus. Jangan dia syirik sama kita, dia gak suka dengan kita, sama-sama benci sama dia. Kapan? Gak ada yang benar. Jadi kalau ada tetangga yang tidak baik, kemudian kita itu harus baik hubungan dengan mereka, itu orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarohu. Berbuat baik dengan tetangga kamu. Bahkan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata malayak manu jaruhu bawa ikohu. Tidak akan masuk dalam surganya Allah orang yang jahat kepada tetangga. Makanya jangan jahat dengan tetangga biar kita semua masuk surganya Allah. Amin. Ya. Kadang-kadang kita udah mau tidak jahat berbuat baik sama tetangga, tapi tetangga itu kan ngeselin. Sebagai manusia juga kita ada batas untuk berbuat sopan gitu. Kadang-kadang akhirnya gini, ya udahlah, gue nggak usah negor aja supaya tidak terjadi pertengkaran. Kles. Ya. Boleh-boleh aja. Asal di batin ini nggak ada dendam. Ya. Yang salah nggak negor karena dendam, itu yang salah. Ya. Kalau perlu, kalau duit punya, pindah rumah aja susah-susah amat sih. Ya kan? Iya. Cuman kalau kakak punya ya repot. Ya udah bertahan di situ dengan apa adanya. Iya gitu ya. Oke baik, sekarang ibu-ibu dari Majelis Salim langsung boleh bertanya, silakan. Yang mau bertanya, ya silakan Bu, tolong mic-nya ya. Assalamualaikum. Boleh berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Nurbia dari Majelis Taklim Tanjilul Huda Ciganjur. Mangga. Mau bertanya, Ma, Ya kan? ini bagaimana menyikapi tetangga yang menjolimi kita?
Iya. Makasih. Zoliminya seperti apa maksudnya? Misalkan kita sampah gitu, taruh Ya. di depan rumah gitu. Oh iya, Heeh, sering aja. gitu ya. Ya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 perintah Nabi kepada kita. Ayyafu amman dolamaka, wa tu'ti man haramaka, wa tasila man qata'aka. Memaafkan orang yang zolim kepada kita. Memberi sesuatu orang yang pelit dengan kita. Menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan dengan kita. Sezolim bagaimanapun orang, yang penting kita nggak zolim. Kalau dia buang sampah rak depan kita, ambil sama kita. Atau kita ngomong, Bu, maaf ya Bu, ini sampah ibu jangan dikalamin saya. Atau kalau misalnya Anda punya tetangga yang menyaksikan, lihatin tuh Bu, tetangga kita begitu kelakuannya. Biar nggak hanya Anda yang negor, orang lain pun ikut negor. Biar dia malu. Kecuali kalau dia tidak punya rasa malu. Tapi itu kan daun jambu ibu jatuh ke tempat saya sapuin Nah taruh ibunya ibu. kagak tahu diri. Bener yang punya rumahnya, yang punya pohon jambu. Tebang aja yang ke halaman kita. Ngapain susah-susah. Nah, itu Bu, siapa tahu sampahnya emang dari rumah kita gitu. Iya. Nyampah di rumah dia. Ya itu Gitu. bener, balikin sama dia. Iya. Kalau ada pohon menjuntai ini mah ke halaman orang lain. Tebang. Tebang. Batang yang ke halaman orang lain, hak orang lain. Halaman orang lain, tebang yang ke rumah dia. Atau kalau dia berbuah, hak orang yang punya tanah. Wah. Yang punya Oke, tanah Bu. yang ngejuntai pohonnya ke sana. Iya. Makasih Oke, ya. Kembali kasih. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, saya akan absen dulu ibu-ibu yang cantik-cantik sekali. Siapkan senyum yang paling manis karena akan masuk TV nih Bu ya. Majelis Alim Al-Musyawarah. Waalaikumsalam. Dari mana Bu ini Bu? Kelapa Gading. Iya. Ada yang aneh. Apa? Kalau orang macan loreng coklat, ya hejo. Iya. Ini berarti macan loreng yang suka Main rerimbunan. kolor hijau. Iya. Yang berikutnya Majelis Alim Al-Hijrah. Waalaikumsalam. Coklat dari mana ini? Cawang. Kompor. Panci, Panci. ya. Sananya lagi ya? Iya. Sananya kompor berarti ini penggorengan ya. Lalu Majelis Alim Al-Barokah. Waalaikumsalam. Ada yang begini, ada yang begini. Ya nggak apa-apa. Dari mana ini Bu Al-Barokah? Sawangan. Sawangan Indah. Oke, pantesan mukanya indah-indah semua. Terutama dari jauh ya. Baik pemirsa, sebelum Anda menyaksikan ibu-ibu di sini bertanya, kita akan persilakan dulu tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ito. Saya mau cerita nih Ma. Saya punya 2 tetangga yang saling sirik-sirikan. Yang satu beli motor, ikut beli motor. Yang satu beli kursi baru, ikut beli kursi baru. Saya ngeliatnya kadang-kadang jadi risih nih Ma. Bagaimana caranya ya Ma supaya mereka tidak saling sirik-sirikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Masito punya tetangga dia. Iya. Satu beli kursi, satu beli barangkali yang satu udah niat mau beli kursi keduluin. Iya. Dapat duitnya bareng jadi beli. Ya, kalau emang itu yang terjadi tidak bermasalah. Tapi seandainya di hati mereka ada iri. Wah, masa dia aja yang kerjanya di situ bisa kebeli kursi sekian, gue kagak, dia beli. Nah itu artinya setan. Karena yang namanya setan tidak mau ketindihin orang lain. Maunya dia yang paling hebat. Sombong orang tadi. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Anda lihat surat Luqman ayat 18. Wala tusoir haddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu berpaling muka dengan orang lain karena sombong merasa hebat. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Apa yang kita sombongin. Jadi kalau Anda menghadapinya bagaimana? Ya Anda bilang saja. Jangan terlalu mikirin apa yang orang miliki. Syukuri apa yang kita miliki. Biasanya mereka bersaingnya dengan yang tidak sehat. Itu persaingan karena didorong oleh setan. Jangan Anda ikut-ikutan. Berikan nasihat kepada mereka. Mereka biar dengerin nih acara kita tiap pagi. Mudah-mudahan sadar bahwa umat Islam tidak boleh bersaing. Kecuali fastabiqul khairat dalam kebaikan dan ibadah. Itu yang diperbolehkan dalam Islam. Kalau ada tetangga yang seperti itu mah, ada yang beli kursi satu kita lihat, oh buru-buru kita kreditin kursi ke tetangga berikutnya. Ah gitu. Ambil, itu boleh nggak mah kira-kira? Boleh, tukang kreditnya girang. Iya, ya, gitu. Aturan sepasang jadi 2 pasang. Jadi 2 pasang gitu ya. Malahan
Kalau tukang kreditnya begini, Iya. tuh si Anu beli, itu jahat tukang kreditnya, sama panas, ngipas-ngipasin. Iya begitu ya. Oke, Emang baik. kreditin kursi ada? Saya enggak. Ya, saya cuma ngeriditin panci aja nih dari kompor. Ambilnya dari kompor cawang, ya. Oke, baik. Sekarang giliran ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ingin bertanya. Silakan, Bu. Mana? Nih macan hijau. Ini macan coklat dulu deh. Macan coklat. Iya, silakan macan hijau. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Mangga Ya. Bu Rita. Saya biasanya seperti ini ya, melihat ya, kita sudah baik sama tetangga, sudah istilahnya berusaha untuk kita tetangga yang baik gitu. Tapi mereka masih melihatnya, kok ini siapa sih lu gitu. Iya. Bu Itu Inta, ya. sikap kita harus seperti apa Mama? Ya. Terima kasih, itu aja. Iya. Sikap kita harus tetap baik dengan mereka. Apapun yang terjadi karena manusia itu bawa tabiatnya masing-masing. Ada tabiat orang itu ya, termasuk diri kita, lihat diri kita. Satu, biasa aja. Siapapun dia, tabiatnya biasa. Ada orang yang super, merasa gue lebih hebat daripada orang lain. Siapapun pengen menghargai dia. Kalau ada orang yang merasa melecehkan, dia akan tersinggung perasaannya. Ada orang yang rendah diri. Nah, kita yang di tengah-tengah. Seandainya Anda bertemu dengan orang, siapa sih lo? Biarin, tunjukkan kepada dia. Saya orang yang baik, saya orang yang manis, saya orang yang biasa-biasa. Jangan kita samaannya. Gue gitu loh. Itu sama gilanya. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, Anda lihat dalam surat Al-Isra 37, wala tamsi fil ardi maroha innaka lan tahrikul arda walan tablugul jibala tula. Jangan congkak berjalan di muka bumi, sehebat bagaimanapun manusia tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa segagah gunung, kata Allah. Jadi biarkan saja, biarkan dia jalan dengan congkak, dengan sombong. Yang penting saya tidak neko-neko, berdoa sama Allah biar dia disadarkan oleh Allah. Itu yang paling baik, Bu Rita. Iya, begitu Ibu Nita. Iya, Mangga. kalau dia sombong diemin aja, kan udah ada sinetronnya. Tetangga sombong mati gosong. Iya. Tenang aja. Lama-lama giginya ompong. Ompong, iya. Seperti gigi-gigi ibu-ibu yang ada di sini ya. Ambil ih, suka begitu nyindir. Iya enggak. Baik, ibu-ibu masih ada kesempatan bertanya. Silakan, mana yang mau bertanya dari sini? Ya, silakan Bu. Mangga, mangga. Mangga Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Haja Rosmala dari Majelis Taklim Muslimat Masjid Nurul Hidayah, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Mangga, Bu Selatan. Ros. Saya mau tanya Ma, tapi di luar tema. Sok. Iya. Saya punya tetangga non-muslim. Waktu itu ada keluarganya yang meninggal. Saya dengan keluarga datang Ya. ke tempatnya untuk Melawat. ikut berduka cita, Ya. tidak membacakan Fatihah. Boleh Kang Ma? Ya, boleh enggak tuh? Tetangga itu Bu Rosmala ada 3 kelas. 1 yang 1 hak, 2 yang 2 hak, 3 yang 3 hak. Tetangga yang punya 1 hak, rumahnya dekat, berbeda akidah. Tetangga yang 2 hak, rumahnya dekat, 1 akidah. Tetangga yang 3 hak, rumahnya dekat, 1 akidah, masih family. Tetangga Bu Rosmala ini 1 akidah, satu Lain. hak. Ya. Dia tetangga kita tapi beda akidah. Ketika dia kesusahan, kita bantu. Ketika dia kesulitan, kita tolong. Ketika dia kena musibah, keluarganya meninggal, kita jenguk dia karena kita ikut meringankan mental dia. Itu boleh, tidak dilarang. Makasih Ya. ya, Ma. Mangga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menyumbang buat orang yang lain akidah pun boleh tetangga. Tidak masalah, tetangga dia punya hak sebagai tetangga. Kan saling tolong menolong dengan tetangga. Ya, pahalanya sama mah. Insya Allah mudah-mudahan niatnya menolong sesama manusia. Iya, gitu. Kecuali zakat yang nggak boleh, Ma. Ya? Kecuali zakat. Makanya kita misalnya tetangga kemeninggalan. Kita bikinilah masakan buat orang yang habis kuburin. Nggak masalah, sedekah kita. Iya, oke. Baik. Kita akan pisah dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, masih ada beberapa yang belum saya absen, ibu-ibu dari Majelis Taklim. Dari Majelis Taklim Tanjiul Huda. Waalaikumsalam. Dari Ciganjur ya Bu ya? Suka warna ungu ya Bu ya? Apakah ibu-ibu semua adalah? Terong? Sebelah sini jawab janda semua ya. Sebelah sini jawab terong ya. Oke, yang berikutnya Majelis Taklim Muslimat Masjid Nurul Hidayah. Waalaikumsalam. Dari Blok S.
dekat tukang bakso kumis. Bakso tenis ya Bu ya. Dekat tendian ya Bu? Iya, oke. Baik, kita lanjutkan lagi buat Anda ibu-ibu yang ingin bertanya. Sebentar saja saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari Dinda Anissa yang berkirim email ke hati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, secara tidak langsung saya suka risih melihat gaya dan cara berpakaian tetangga saya. Awalnya cuek aja sih. Cuma lama-kelamaan sebel juga ngeliat tingkah lakunya yang berlebihan. Apakah itu termasuk syirik, Mah? Kalau memang dandanan dia yang berlebihan memang tidak sesuai aturan agama. Misalnya dia cewek pakai pating pecotot, Nah. nada rongol Iya. gitu kan. Iya. Nah. Kayak lepet. Kayak rantang susun lah gitu-gitu ya. Jadi, jadi itu wajar. Kita juga belenek kok malah Iya. berlebihan. Biasa-biasa saja. Nah, kalau kita langsung negornya kan salah. Iya. Cari orang yang dekat kepada dia, bicara baik-baik, tolong dong teman kamu itu tegur, jangan Iya. melakukan pakaian begitu. Iya. Atau cari orang yang berwibawa dengan dia, biar negor pakaian dia, jangan begitu. Kita punya kewajiban kok, karena seperti yang dilihat di masyarakat kita, kalau ada orang mengenakan pakaian yang Masya Allah, yang tidak layak juga, anak-anak kita gimana nanti ngelihatnya? Itu berpengaruh untuk lingkungan. Ya. Makanya kita punya kewajiban dengan tangan kalau punya kekuasaan, kalau punya jabatan, kemudian dengan mulut kalau kita biasa bicara, paling lemah dengan hati. Berbuat sesuai kemampuan yang ada. Jangan tinggal diam. Oke, baik. Yang berikutnya silakan ibu-ibu dari silakan itu Bu. Ditiup Atau- dong. Iya, ditiup. Emang Dipikir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisa ngopi subuh-subuh. Iya. Nama saya Hajah Mulyanti dari Bukit Sawangan Indah, Mah. Ya, Ini pertanyaannya di luar tema, Mah. so. Iya. Nah, kita mempunyai niat, Mah. Waktu itu orang tua kita nggak tahu ya, Mah, kalau kita tuh sudah pernah diekahkan atau belum. Iya. Tapi setelah saya punya rezeki itu saya pengen mengekahkan diri saya sendiri. Itu hukumnya bagaimana, Mah? Ya. Terima kasih. Belum mauludin rohinatun biakikotihi. Setiap bayi yang lahir pada ibunya tergadai dengan akikahnya. Yang paling baik 7 hari. Kalau enggak kelipatan 7, 14, 21, 28. Kalau enggak usia berapa? Bahkan Anda usia berapa sekarang? 40, 50, 70 tahun belum akikah. Boleh jadi orang tua kita orang susah atau orang kaya tapi nggak ngerti hukum. Saat ini lebih baik Anda mengakikahkan diri sendiri. Begitu, rohina tergadai. Oh ya, terima kasih, Mah. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak usah ditiup lagi Bu. Ya, yang berikutnya masih ada kesempatan ibu-ibu untuk bertanya. Mana yang belum? Ya, silakan coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nani dari Pengajian Al-Hijrah. Saya mau bertanya di luar tema ya, Mah ya. Ya, silakan. Saya mau nanya, katanya kalau ini mengenai orang meninggal. Ya, Kalau meninggal itu katanya mah kalau selama 40 hari rohnya emang betul masih ada di rumah. Pengen ya. penjelasan tahu, dari ya. Mama Ya. gimana? Mau pernah lihat gak? Allah berfirman dalam Al-Isra 85. Kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Jawab Muhammad. Urusan roh itu urusan Tuhanku. Manusia diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau Anda mau tahu kemana roh itu, Anda pergi 40 hari, 7 hari. Anda cobain dulu ke sana meninggal dunia. Nanti Anda cobain 7 hari di mana, Ya. 40 hari di mana. Ya. Karena kata Allah yang tahu tentang ruh hanya Allah. Manusia siapapun termasuk Nabi, tidak ada yang dikasih pengetahuan tentang roh. Iya. Iya, Ya. baik. Iya, oke. Baik, saya mau meneruskan pertanyaan Ibu yang suka ngopi tadi Ya. mengenai akekah nih, Ma. Ya, Kalau kita nggak tahu apakah orang tua kita sudah akekah atau belum, beliau udah meninggal, apakah kita boleh? daripada Abdel ke kuburan nanyain emaknya nggak bangun lagi, Iya. mendingan double 2 kali. Iya. Iya nggak? Iya, Ke benar. kuburan kagak bangun lagi. Mami, Abdel udah diakekahin belum? Iya. Kan maminya bangun juga lu takut. Iya. Mendingan akekah 2 kali, Del. Enggak, Pakai buat ini mami dong. maksudnya. Buat mami. Buat maminya Ya gitu. Allah, akekahin aja, duit banyak. Berapa sih kambing dah? Iya. Sedekah buat orang tua. Iya. Anak soleh.
insya Allah. Barokah deh, Mama doain. Iya, jadi Beliin kambing yang gede. kalau kita ragu-ragu nih sama keluarga kita, udah akekah atau belum? Dia udah meninggal, akekahin aja lagi. Akekahin aja, meninggal 2 kali ketimbang punya utang. Begitu Oh, kan? iya. Oke, duluin mana mah? Orang tua yang sudah meninggal atau anak? Anak dulu. 7 hari ya mah? Anak dulu. Kalau anak misalnya udah dikakahin, kita juga udah orang tua kita. Bingung saudara kita juga nggak mampu, saudara kita kenapa tidak? Ya, gitu. Gampang kan? Gampang. Ya, Makanya ntar pulang beli kambing deh. iya, ibu udah akekah semua bu? Udah, ya kalau ragu akekahin lagi, kalau bingung beli kambingnya, ucok juragan kambing juga ya. Selain suka ngeliat tetangga, dia juga juragan kambing ya. Baik, yang berikutnya masih ada lagi kesempatan? Ya, silakan bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Sa'diyah dari Majlis Taklim Tanzilul Huda Ciganjur, Mama. Mangga. Pertanyaannya di luar tema. Silakan bu. Saya punya tetangga Kristen, tapi kalau minta ini buat sawer, buat nyumbang anak yatim atau fakir miskin boleh nggak tuh, Mah? Boleh kita ambil saja, nggak Boleh. masalah. Mudah-mudahan dia sudah simpati dengan agama kita, lama-kelamaan akan masuk agama kita. Iya. Ambil aja. Iya. Katanya kagak boleh, katanya dimintain buat Jangan ngasih. dimintain, emang ibu mintain. Kata itu kalau ada Edaran panitia, gitu ya, ya, panitia biasa. amplop tuh, Kalau Mah. acara itu acara keagamaan kita, misalnya bikin maulid, Isra Mi'raj, sumbangan buat yatim, nggak usah dimintain kepada mereka. Kecuali kalau mereka ngasih sendiri, Ya. jangan selamitan. Ya, Malu tahu. ya. Oh, Oke ya. heeh. Ya, kayaknya mukanya masih nggak seneng ya. Mama. Oke ya, nggak ngambil untung mama ya, memang harus begitu. Maaf, Ya, maaf nih Del, ya, belum selesai Ya. jawaban mama. silakan. Maaf pemirsa, di kita mah banyak umat Islam yang membuat malu umat Islam. Mental peminta-minta, ngebangun masjid, ngecek di tengah jalan, yang lewat bukan semua umat Islam malu. Ya. Kenapa menunjukkan kita orang miskin? Kita orang kaya kok, sedekah dari kita buat masjid kita, buat yatim kita. Kenapa minta keluar agama? Kita pada bisa berapa harga kurungan Anda, berapa embros Anda, Yeah. berapa harga baju Anda, Yeah. berapa sepatu Anda. Sedekah fakir miskin makanya minta keluar agama, malu dong. Yeah. Dari kita, kemampuan kita yang minta sama orang. Mana masjidnya mas? Ya, Minta ke yang orang Kristen itu dia mau ngasih tapi boleh diterima nggak tuh, Mah? Bu, panitianya minta sih. iya pasti Kalau ngasih. mereka ngasih sendiri, ambil. Kalau diminta, jangan malu. Malu. Oke. Kok mental peminta Betul, minta, mau nyumbang pakai minta. Iya. Kemampuan kita dong. Iya, begitu ya Bu ya. Oke, baik kita akan break dulu sebentar. Ya, Assalamualaikum Oh, iya. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, Ibu masih ada yang mau nanya, Bu? Sebentar, sabar dulu ya, karena saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Twitter di @hatikehatiantv dari Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, gimana menasihati ibu tetangga yang suka sirik? Nasihatin tetangga yang suka sirik, Mah. Kalau kita bukan siapa-siapa di lingkungan situ, jangan sekali-kali Anda langsung ngomong ke dia. Ya. Anda bicara ke guru ngajinya, Anda bicara ke Pak RT, Anda bicara ke Pak RW, bicara ke tokoh agama, ke tokoh masyarakat, agar dia menasehatin orang tadi. Kalau kita ngomong, siapa loh ikut campur urusan gue, kan malu digituin. Ya. Makanya ada trik tersendiri, jangan langsung kita ngomong, begitu caranya. Lapor kepada yang Berhak berwenang. Iya, Pak RT lah paling tidak. Ya. Baik, sekarang ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Macan hijau dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak, saya ingin menanya ini tapi ini apa, Apa ini? berbeda ya? Iya, nggak Berbeda. apa-apa. Iya. Temanya berbeda gitu. Ya geli. Namanya siapa, Ibu? Ibu Yuni. Ibu Ya, Yuni, ya, silakan, Bu. saya Mulai Bu. bulan Juni. Ya, Ibu Yuni Iya. dari Kelapa Gading, Ya. Masjid Al Musyawarah. Ya. Ya, Mak, saya ingin menanyakan Ya. tentang tetangga saya. Di kampung saya itu masih kurang kiai untuk mengajarkan pesantri ya. Jadi saya ingin memberikan tempat untuk kiai tapi harus membangun rumah dan itu gotong royong sama tetangga.
dan saya sediakan tanah untuk kiai, tapi tetangga saya itu begini, jangan dikasih semua, kasih aja cukup untuk rumahnya kiai. Tapi karena saya sudah sudah berbicara bahwa saya akan memberikan tempat, akhirnya saya kasih semua, tapi orang lain tidak setuju. Itu gimana itu, Mak? Tolong. Soal orang lain mau setuju, kagak setuju, itu kan udah tanah saya, rumah-rumah saya. Tapi saya yakin nggak usah dikasih sama kiainya, wakaf ini. Jadi siapa yang ngurusin masyarakat di situ, tinggal di rumah saya. Kalau kiai nggak betah, kiai pergi. Nanti datang orang lain ngurusin, tinggal di rumah saya. Jadi jadikanlah itu rumah wakaf buat siapapun yang ngurusin majlis taklim yang di kampung saya. Nggak usah didengerin orang lain, biarin aja. Setan di mana-mana ada. Duit saya ikhlas karena Allah buat membangun agama di kampung saya. Pahala melimpah buat Anda, diganti oleh Allah minimal 700 kali lipat. Amin ya Begitu Allah. aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu, silakan. Agak cepat ya Bu ya. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Al-Hijrah Cawang. Ya. Ini pertanyaan saya di luar tema juga, Ya. Mah. Begini, kadang kalau kita sholat itu, apalagi sholat subuh gitu, sholat isya, mulut kayaknya nggak mau terbuka, Mah. Maksudnya nggak mau. Habis makan. Jadi, Takut Jadi, malaikatnya bau ya. sholatnya di dalam hati, maksudnya bacaannya. Katanya ada yang bilang tidak sah gitu. Jadi yang mana yang benar, Mah, dibolehkan atau tidak Yang gitu? benar itu kalau kita sholat, Ya. bacaannya terdengar oleh telinga kita. Mensyukuri bisa bicara, kecuali kalau orang itu gagu. Ya. Ya, terima kasih. Kembali kasih. Assalamuatu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masa begini doang? Iya. Nganga aja Kata ya. malaikat tuh manyun mulu. Iya. Jadi Kalau yang bibirnya tipis mah enak begitu bisa. Lah kalau saya masa gini. Ya, Pak ini kita lebih kembali baik bacaan sholat. dilafalkan gitu ya Pak ya. Dilafalkan. Iya. Mensyukuri saya bisa bicara. Iya. Jangan pelit. Pada pelit bener. Coba Iya. kalau bener-bener nggak bisa ngomong, mau. Iya. Heran. Kalau minta bisa ngomong ke kamu. Iya. Kata Allah. Iya. Ya Pak ini kita kembali ke tema nih Mah. Kalau kita melihat keberhasilan tetangga gitu. Nah itu jadi pemacu kita. Dia bisa beli mobil. Wah gua harus bisa beli mobil juga. Tapi bukan Karena iri. Iya. Itu boleh. Kalau memang bukan karena iri boleh. Itu adalah memotivasi diri kita agar berusaha. Karena Allah berfirman, inna malus yusro. Inna malus yusro. Faida parokta pansob wa ila rabbika parkob. Habis kesusahan ada kesenangan. Kesusahan ada kesenangan. Siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh setelah menyelesaikan satu pekerjaan yang lain, hanya kepada Allah kita berharap. Bukan karena iri. Orang bisa kenapa? Giat bekerja. Saya harus giat. Itu boleh. Oh iya. Jadi motivasi gitu boleh. Motivasi Iya. kita. Oke baik Mah. Sekarang waktunya Mama memberikan kesimpulan. Silakan Mah. Pemirsa, manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup sendirian. Di antara kesosialan kita, kita butuh dengan orang yang rumahnya dekat dengan kita. Rumah yang dekat, rumahnya dekat dengan rumah kita, namanya tetangga. Tetangga ada yang baik, ada yang buruk. Allah dan Rasulnya merintahkan kepada kita, bertetangga harus dengan yang baik, punya makanan kasih, punya pakaian kasih, minimal kita tersenyum dengan mereka, dengan ramah tamah. Kalau ada orang jahat dengan tetangga, Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Bahkan hadis lain Nabi mengatakan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah, dia tidak termasuk orang beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya kejahatan dengan tangan tetangga yang lain. Jadi jangan jahat sama tetangga, rugi, tidak akan masuk surga. Isnani la yadulina ma yaumil qiyamah qatiur rahmi wajarusu. Dua golongan orang yang tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat, orang yang memutuskan silaturahmi dan orang yang jahat dengan tetangga. Yuk, jangan sirik sama tetangga, jangan jahat sama tetangga. Tetangga saudara kita yang paling dekat. Kebutuhan apapun pasti dengan tetangga sebelum dengan saudara kita. Ya, baik terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan semuanya. Dan pemirsa, insya Allah besok jam 6.30 kita masih bisa ketemu di sini lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. wabarakatuh.